Salve fratres, welcome to my channel. Iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberant Vos. Kali ini saya mengajak kita untuk merefleksikan viral hashtag yang sedang hangat dari duka Timur Tengah. Di balik dentuman rudal dan deru jet tempur, perang antara Iran dan Israel bukan sekedar soal geopolitik atau pertarungan superioritas militer. Ini adalah luka metafisik yang terbuka, retakan terdalam dalam jalinan kemanusiaan, di mana pribadi manusia yang seharusnya menjadi pusat martabat dan kasih terancam tenggelam dalam logika balas dendam dan dehumanisasi. Pusat konfliknya sebenarnya terletak pada ideologi, identitas, dan trauma. Konflik Iran-Israel tidak lahir dalam semalam. Dia terjalin dari benang sejarah yang panjang. Adanya penolakan eksistensial. Iran melalui retorika para pemimpinnya mempersoalkan legitimasi Israel sebagai negara. Kemudian ada militerisasi dan pengaruh regional. Israel mencemaskan perluasan pengaruh Iran lewat proksi seperti Hizbullah di Lebanon atau Hamas di Gaza. Ada juga teologi dan ideologi. Masing-masing pihak mengusung narasi apokaliptik atau ideologis. Zionisme religius dan revolusi Islam Syiah. Ini mencampurkan iman dengan kebencian. Namun dalam kebisingan propaganda dan strategi, kita melupakan yang paling penting, manusia. Anak-anak, ibu, warga sipil, mereka yang tidak memilih perang, tapi menanggung akibatnya. Nah, apakah kita bisa melihat yang tak terlihat? Filsafat personalisme, khususnya dalam tradisi Karl Wojtyła, Paus Yohanes Paulus II, mengajarkan bahwa setiap pribadi adalah tujuan. Every person is an end, bukan alat, not an instrument. Setiap manusia mengandung nilai yang tak tergantikan. You, saya, punya nilai yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka ketika tubuh-tubuh yang tidak bernyawa digali dari puing-puing rumah, atau anak-anak tidur dalam ketakutan di bunker bawah tanah, kita tidak sedang menyaksikan statistik, tapi pelanggaran terhadap fondasi terdalam dari realitas. Perang sebenarnya bukan hanya konflik horizontal antar manusia, tetapi keretakan vertikal terhadap tatanan ciptaan. The order of being sedang dirusak. Karena manusia bukan sekedar tubuh biologis, tetapi persona, pribadi, yaitu entitas, sesuatu yang menyandang martabat ilahi, citra pencipta. Apa yang harus kita lakukan? Saatnya berdoa, bukan berpihak buta. Di era media sosial, perang mudah berubah menjadi tontonan. Kita harus akui, perang menjadi tontonan yang menarik. Tagar, meme, dan opini sinis seringkali lebih cepat tersebar daripada empati. Dalam arti tertentu, kita tergoda untuk memilih tim berdasarkan simpati politik atau agama, tanpa bertanya, apakah aku melihat wajah manusia di balik bendera yang dibakar? Ajakan kami sederhana namun mendalam. Ajakan kami sebagai orang Katolik. Jangan biarkan hati dibutakan oleh narasi kelompok. Biarkan nurani kita kembali ke yang paling dasar, penghargaan terhadap kehidupan. Berdoalah untuk anak-anak yang kehilangan orang tua sebelum sempat belajar membaca. Untuk para ibu yang tubuhnya menjadi perisai hidup anak-anaknya. Untuk para pemimpin dunia
agar tidak kehilangan kemanusiaan dalam strategi dan diplomasi. Jadi membangun damai itu bukan sekedar tidak perang. Perdamaian sejati bukan hanya absence of war, ketiadaan perang, melainkan presence of justice and personal respect, adanya keadilan dan penghormatan terhadap pribadi. Kita tidak bisa menyembuhkan Timur Tengah hanya dengan senjata yang diam, tetapi dengan hati yang bertobat dari kebencian dan pikiran yang terbuka untuk pengakuan timbal balik akan kemanusiaan. Jadi kita melawan dengan doa dan berdiri dengan nurani. Perang antara Iran dan Israel adalah babak baru dalam tragedi panjang manusia yang melupakan sesamanya. Tapi setiap dari kita masih punya kekuatan untuk bertindak. Ya, masih ada kekuatan untuk bertindak dengan doa, dengan kata-kata yang membangun damai, dengan tidak menyebar narasi kebencian. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, perang selalu merupakan kekalahan bagi kemanusiaan. Hanya kasih yang mampu menyelamatkan dunia. Maka mari menjadi pribadi yang memilih kasih, bukan kebencian. Doakan damai bagi Yerusalem dan Teheran, bagi Gaza dan Haifa, bagi setiap manusia yang terselubung dalam kabut dendam. Karena setiap pribadi adalah dunia yang layak diselamatkan. Pray for peace. Personalisme untuk perdamaian, kemanusiaan dulu.